Di awal film diperlihatkan, sebuah jet tempur milik Aula Bella di Rijiksin, di mana di dalam jet tersebut, ditumpangi seorang pria dengan pakaian perang, yaitu Ketua Zhu dan Inspektur Vladimir, pria yang menggunakan jubah. Saat itu, mereka berdua tengah memperbincangkan tentang seorang dewa perang, yang berasal dari keluarga Bolinas, yang telah menyelundupkan meriam laser, hanya untuk membunuh Liao Feng. Dan ketahui, keluarga Bolinas sendiri sudah banyak terlibat dalam bisnis ilegal. Di antaranya bom nuklir dan meriam laser, dua senjata pemusnah massal, yang tentunya sangat mematikan. Keluarga Bolinas menyelundupkannya, untuk mereka jual pada negara-negara yang membutuhkannya. Dan tujuan Ketua Zhu dan Inspektur Vladimir kali ini, untuk menyita sebuah meriam laser, yang dibawa oleh Liao, untuk membunuh Liu Feng. Sementara di daratan benua Australia, tampak saat itu, Liao dan beberapa anak buahnya, baru saja selesai merakit meriam laser, yang tadi dibahas oleh Ketua Zhu dan Inspektur Vladimir. Sedangkan Lao Feng, yang akan dijadikan target oleh Liao. Berkat bantuan dari radar pelacak, akhirnya mereka pun, bisa menemukan lokasi persembunyiannya, yang saat itu berada 3 km dari lokasi mereka. Namun karena posisi Liu Feng yang berada di antara pegunungan, membuat Liao tidak memiliki kesempatan menembakkan meriam laser tersebut, untuk membunuh Liu Feng, karena terhalang oleh lapisan batu yang sangat tebal. Saat ini, Liao hanya bisa berharap, agar Liu Feng keluar dari area pegunungan itu, barulah mereka bisa menembakkan meriam tersebut.很好，给我锁定要处于可射杀状态，直接将其击杀。 Sementara Lao Feng, tampak saat itu, ia sedang memulihkan kembali kekuatannya, yang terkuras habis akibat pertarungan. Dan berkat darah naga yang sebelumnya telah ia serap, membuat proses pemulihannya menjadi lebih cepat. Setelah merasa kekuatannya sudah pulih, Lao Feng pun memutuskan keluar dari gua, untuk memantau pergerakan Liao. Sementara si ilmuwan yang diketahui bernama Cloud, yang saat itu sedang memantau melalui radar, melihat tanda pergerakan Lao Feng, yang sepertinya telah keluar dari persembunyiannya. Beliau pun langsung memberitahukan hal tersebut. Namun untuk meluncurkan serangannya, mereka harus menunggu, sampai Lao Feng berada di area terbuka yang ada di depannya, ataupun ketika Lao Feng terbang di atas lapisan gunung yang melindunginya. Dan saat itulah, saat yang tepat untuk menembakkan meriam tersebut. Sementara itu, Lao Feng yang telah keluar dari persembunyiannya, hampir saja ia melewati jalan, yang akan menjadi malapetaka untuknya. Saat di perjalanan, ia tiba-tiba menyadari ada sebuah kejanggalan. Saat itu, Lao Feng mengingat kembali, saat di mana awal kedatangan Liao dan anak buahnya, mereka nampak membawa kotak-kotak besar, yang diangkat dengan hati-hati. Saat itu, Lao Feng berasumsi, isi dari kotak-kotak itu adalah sebuah senjata, yang dapat mengancam nyawa seorang master mental, setingkat dewa perang, yang diantaranya adalah, bom nuklir dan meriam laser. Setelah berpikir sejenak, Lao Feng pun memprediksikan, kemungkinan besar, isi dari kotak misterius itu adalah meriam laser. Lao Feng yang mengetahui dampak dan efek dari sebuah meriam laser, ia pun memilih untuk memutar balik, dan pergi sejauh mungkin. Karena walaupun meriam laser adalah senjata yang sangat dahsyat, namun senjata itu pun memiliki batas jangkauan serangan. Itulah sebabnya, Lao Feng memilih pergi menjauh dari lokasi Liao saat ini. Saat itu, Lao Feng yang tampak bingung untuk mencari lokasi persembunyian yang cocok untuknya. Saat membuka peta digital, Lao Feng melihat ada sebuah bentangan sungai, yang berjarak 3 km dari tempatnya saat ini. Namun saat itu, ada yang aneh dengan sungai yang akan ia tuju. Di mana saat itu, air sungai yang berwarna abu-abu, tidak seperti sungai pada umumnya.
Tapi karena tidak ada pilihan lain, dengan terpaksa, Lao Feng pun bergegas ke lokasi sungai tersebut. Sementara Liao, yang mendapat kabar bahwa Lao Feng memutar balik arah dan menjauh dari tempat mereka, ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menembakkan meriam laser ke arah Lao Feng, yang saat itu masih dalam jangkauan tembak dari meriam tersebut. Namun entah karena kesialan Liao atau keberuntungan Lao Feng, tiba-tiba dari arah langit, terlihat sebuah jet tempur dari aula bela diri Jixin, yang terbang rendah ke arah mereka. Di mana kehadiran jet tempur itu, memaksa Liao untuk mengurungkan niatnya, yang ingin menghabisi Lao Feng dengan meriam lasernya. Tapi kendati demikian, Liao yang memiliki dendam atas kematian anaknya, malah memutuskan untuk mengejar, dan membunuh Lao Feng dengan tangannya sendiri. Sementara James dan anak buahnya, akan tetap tinggal untuk menghadang orang-orang dari aula bela diri Jixin. Sementara jet tempur yang telah mendarat, terlihat saat itu, Ketua Zhou dan Inspektur Vladimir, keluar dari jet tempur tersebut. Dengan datangnya kedua orang tersebut ke arah James, ia pun tampak terlihat panik. Karena mengetahui latar belakang dari kedua orang itu, ia pun memberitahu pada para prajurit, agar jangan melakukan tindakan apapun, yang dapat menyinggung kedua orang itu. Karena salah satunya adalah seorang komisaris khusus, yang bernama Yang Hui. Dan yang satunya lagi, adalah salah satu dari 5 inspektur, yaitu Vladimir. Yang kekuatannya, telah melampaui level Dewa Perang. Vladimir yang menghampiri James, ia pun lantas menanyakan keberadaan Liao pada mereka. Tapi saat itu, James dan anak buahnya, menjawab seolah-olah ingin menyembunyikan keberadaan Liao saat itu. Sementara Yang Hui, saat mendekati meriam laser, ia mengatakan bahwa meriam laser akan disita oleh mereka, dengan alasan aliansi bumi melarang penggunaan meriam laser oleh manusia, untuk melawan sesama manusia. Namun saat Yang Hui menyuruh untuk membongkar meriam tersebut, si ilmuwan Cloud dan Jim sempat menolaknya, dengan alasan meriam laser itu adalah milik keluarga Bolinas. Tapi saat Vladimir berbicara, James pun langsung ketakutan, dan menyuruh para prajurit, untuk membongkar meriam tersebut. Sementara Liao, yang sedang mengejar Lao Feng, ia tampak jengkel, ketika mengetahui, aula bela diri Jixin mengirim Yang Hui dan Vladimir, untuk menggagalkan niatnya membunuh Lao Feng. Yang Hui yang levelnya lebih rendah, tentunya bukan masalah bagi Liao. Tapi Vladimir lah yang saat ini dia takuti. Dan ketakutan Liao itu bukanlah tanpa sebab, melainkan karena sudah beberapa kali, Vladimir mengalahkan Liao, saat bertarung di ruang virtual. Dengan dikirimnya kedua pria tersebut, Liao pun menyadari, bagi aula bela diri Jixin, Lao Feng adalah sesuatu yang sangat berharga, mengingat bakat dan kejeniusan yang dimiliki oleh Lao Feng. Tapi yang lebih ditakuti lagi bagi Liao, jika saat ini, aula bela diri Jixin menggunakan satelit, untuk memantau pergerakannya dan Lao Feng. Sementara Lao Feng yang telah tiba di sungai, ia pun segera terjun, dan menyelam sedalam mungkin, untuk menghindar dari jangkauan radar pelacak, dan meriam laser milik Liao. Dan benar saja, strateginya kali ini terbukti ampuh. Di saat Liao yang sedang mengejarnya, tiba-tiba kehilangan jejak Lao Feng, yang tidak dapat terdeteksi oleh radar miliknya. Liao yang tak ingin kehilangan Lao Feng, ia pun segera meminta bantuan pada sang istri, yaitu Venina, untuk melacak keberadaan Lao Feng, menggunakan semua teknologi yang mereka miliki. Dan berkat teknologi mutakhir yang dimiliki keluarga Bolinas, tak lama kemudian, Liao pun kembali berhasil menemukan lokasi Lao Feng, yang saat itu berada jauh di dalam sungai. Sementara Lao Feng, yang berada jauh di bawah sungai, ia pun menyadari, jika saat ini, Liao masih bisa menemukan lokasi keberadaannya. Mengingat kecepatan yang dimilikinya, yang kira-kira 500 meter per detik. Sedangkan Liao, yang merupakan dewa perang tingkat senior, sudah pasti, memiliki kecepatan yang lebih tinggi darinya.
Apalagi, mengingat nomor jam tangannya yang sudah diketahui Liao, sudah pasti Liao akan tetap menemukan lokasi persembunyiannya. Dan oleh karena itu, Lao Feng pun memutuskan untuk menonaktifkan jam tangan miliknya. Dan benar saja, beberapa saat setelah melakukan hal itu, Lao Feng pun langsung menghilang dari radar milik keluarga Bolinas, hingga membuat Venina terlihat kesal saat mengetahui kalau Lao Feng telah menghilang lagi dari pantauan radar milik mereka. Sementara Liao yang masih memburu Lao Feng, melihat hal itu, ia pun berhenti sejenak untuk melampiaskan kekesalannya. Karena rencana yang selama ini telah ia susun, malah hancur berantakan. Lao Feng yang telah menonaktifkan jam komunikasi miliknya. Ia pun memutuskan untuk naik ke permukaan, karena tak perlu lagi untuk terus bersembunyi, mengingat Liao yang sudah tidak bisa melacaknya lagi. Tapi begitu berada di permukaan, Lao Feng tampak kaget saat melihat tempat yang begitu menyeramkan, yang diselimuti kabut tebal, dan belum pernah dijamah oleh satu manusia pun. Sedang sibuk melihat daerah sekitar. Tiba-tiba, kilatan petir bertegangan tinggi, melesat ke arah Lao Feng, dan diikuti seekor belut listrik, yang langsung melilit Lao Feng, dan menyeretnya ke dalam air. Lao Feng yang berhasil lolos dari kejaran Liao, kini telah tiba di sebuah bentangan sungai yang sangat misterius, yang terdapat di benua Australia. Tak lama setelah tiba di tempat tersebut, Lao Feng pun langsung diserang oleh seekor belut listrik raksasa, yang menyeretnya ke dalam air. Setelah berada di dalam air, Lao Feng pun memutuskan untuk menggunakan pisau terbang kelas SS miliknya, agar bisa terlepas dari lilitan si belut listrik. Setelah terlepas dari lilitan si belut listrik, Lao Feng pun memutuskan untuk segera pergi dari sana. Mengingat kekuatan serangan dari belut listrik itu sangatlah dahsyat. Apalagi mengingat, air itu sendiri bisa menghantarkan listrik, yang bahkan bisa membuat seorang dengan gelar Dewa Perang pingsan seketika jika terkena serangannya. Namun baru beberapa lama meninggalkan area tersebut, tiba-tiba muncul pusaran air yang seketika menarik tubuh Lao Feng ke dalam pusaran air yang dikelilingi petir di sekitarnya. Dan saking kuatnya pusaran itu, membuat monster-monster yang ada di sekitar terlempar bagaikan lalat. Di tengah-tengah pusaran air, terlihat seekor piton petir raksasa yang bersiap menyerang Lao Feng. Setelah mencoba bertarung dengan monster tersebut, Lao Feng pun merasa bahwa monster itu bukanlah tandingannya. Karena walaupun telah menggunakan pisau terbang level SS miliknya, ia hanya mampu menggores kulit si monster saja. Dan hal itu membuktikan kalau monster-monster air ini tidak bisa dianggap remeh. Dan bahkan pada saat itu, Lao Feng juga mendengarkan suara yang mirip tangisan bayi. Tapi itu bukanlah suara yang berasal dari piton petir perak, melainkan dari sesuatu yang lain, yang berada jauh di dasar danau. Dan sepertinya, pusaran air yang berada di depan Lao Feng, adalah ulah dari sesuatu yang mengeluarkan tangisan, yang sosoknya belum diketahui. Menurut sumber informasi yang pernah ia dapat, ada sekitar 10.000 jenis monster yang berada di daratan. Tapi itu hanyalah sebagian kecil, dari monster yang berada di area perairan. Sejauh yang diketahui manusia, jika terdengar suara tangisan bayi di sekitar perairan, seperti yang didengarnya saat ini, sudah dipastikan, suara itu berasal dari seekor monster, dengan daya hisap yang luar biasa. Bahkan dewa perang tingkat senior seperti Liao pun, tidak akan mau berurusan dengan monster tersebut. Dan setelah mengalami kejadian tadi, Lao Feng pun segera bergegas pergi dari sana.
Sementara Liao yang telah terbakar api dendam, ia pun terus mencari keberadaan Lao Feng, yang saat itu telah berada di depan sebuah pulau yang sangat misterius. Di mana saat itu, pulau yang ditemukan Lao Feng ditutupi kabut yang sangat tebal, melebihi kabut yang ada di sekitar perairan. Setelah berada di pulau itu, Lao Feng merasa ada yang aneh. Di mana pulau yang ia singgahi saat ini sangatlah sunyi. Bahkan ia pun tak bisa merasakan kehadiran monster atau makhluk hidup lainnya. Sangatlah berbeda dengan perairan yang tadi ia lewati. Tapi bagi Lao Feng saat ini, baik daratan dan perairan di benua ini tampak sangatlah aneh. Dan dalam kondisi inilah, Lao Feng mendapatkan sebuah ide. Di mana saat itu, Lao Feng kembali mengaktifkan jam tangan miliknya untuk memancing Liao. Karena jika Liao mengetahui lokasinya, sudah pasti dia akan datang ke pulau itu untuk membunuh Lao Feng tanpa keraguan sedikit pun. Dan tentunya, umpan yang ditebarkan Lao Feng tentunya sangat mujarab. Karena walaupun Liao adalah seorang pria yang kuat, namun setiap melakukan sesuatu, tidak pernah menggunakan otaknya. Apalagi bila diingat, jalan satu-satunya untuk sampai ke pulau itu, hanyalah melewati air yang dipenuhi monster ganas. Maka bisa dipastikan, jika Liao ingin sampai hidup-hidup di pulau itu, pasti akan sangatlah sulit. Sementara Liao yang masih asruk-asrukan mencari keberadaan Lao Feng, tiba-tiba, ia dikirimkan titik koordinat oleh Venina. Di mana saat itu, Venina menemukan titik koordinat tersebut, setelah Lao Feng mengaktifkan kembali jam tangan komunikasi miliknya. Tapi justru itulah, yang menjadi keraguan bagi Venina. Venina merasa khawatir, jika itu adalah jebakan yang dibuat oleh Lao Feng, untuk memancing Liao. Tapi Liao yang mendengar keresahan sang istri, ia malah tersenyum licik, seperti meremehkan Lao Feng. Liao merasa percaya diri, karena menurutnya, hanya tingkat di atas dewa perang sajalah, yang bisa menyakitinya. Itu karena, ia memiliki armor dewa hitam, yang sangat kuat, dan bisa ia rubah bentuk sesuka hatinya. Dan benar saja kecemasan Venina. Tak lama setelah berada di depan pulau berkabut, Liao pun langsung diserang oleh para monster tingkat lore yang kuat. Bahkan kali ini, monster yang menyerangnya berkali-kali lebih kuat daripada yang tadi menyerang Lao Feng. Singkat waktu, hari pun telah berganti. Lao Feng yang masih berada di tepian pulau, ia pun berasumsi, jika Liao yang belum tiba di pulau tersebut, mungkin karena saat ini, Liao sedang terjebak di dasar danau, atau bahkan sudah mati diserang monster-monster air. Dengan kekuatan fisik dan kekuatan mentalnya saat ini, Lao Feng merasa, kalau dia sudah mendekati level dewa perang tingkat tinggi. Dengan begini, harusnya cukup untuk menghadapi krisis tingkat tinggi, ataupun melawan Liao. Setelah memastikan Liao yang belum juga muncul, Lao Feng pun memutuskan, masuk ke bagian dalam pulau, untuk memeriksa keanehan yang ada di pulau tersebut. Sementara Liao, setelah digerayangi monster semalaman, ia pun ternyata masih hidup dan bertahan. Dan itu semua, tentu dikarenakan armor dewa hitam miliknya. Namun setelah dihempaskan ke tepian pulau, tiba-tiba, monster-monster itu berhenti menyerang, dan pergi meninggalkan pulau tersebut. Melihat hal itu, Liao pun merasa ada yang aneh dengan pulau tersebut, yang membuat monster itu takut untuk mendekati bagian pulau. Sementara Lao Feng yang telah berada jauh di dalam pulau. Setelah berjalan beberapa mil, ia belum menemukan satu jejak monster pun, yang mendiami pulau tersebut. Namun anehnya, semua tanaman tampak terlihat subur, seperti saat musim semi dan musim panas. Padahal saat itu sedang musim dingin. Di sela kebingungannya itu, tiba-tiba, setetes cairan berwarna hijau pekat, jatuh mengenai bahunya, yang berasal dari sebuah tumbuhan bunga yang bermutasi. Dan bunga itu pun, langsung menyerang Lao Feng, untuk dijadikan sarapan paginya.
dengan menggunakan pisau terbang level SS miliknya. Lao Feng pun berhasil menumbangkan monster bunga pemakan manusia tersebut. Namun diketahui, hanya ada satu jenis monster bunga pemakan manusia yang ada di dunia, dan itu berada di daratan Amerika Selatan. Yang artinya, dengan kemunculan bunga tersebut di daratan Australia, merupakan suatu hal yang aneh. Setelah menumbangkan monster tersebut, Lao Feng pun kembali menyisir ke kedalaman pulau. Namun belum beberapa lama, Lao Feng pun kembali disuguhkan dengan sesuatu yang tak terduga. Di mana saat itu, terlihat sebuah pohon willow emas raksasa, yang berdiri kokoh di depannya. Di satu lokasi yang sama, terdapat 9 pohon willow, dengan diameter di atas rata-rata. Tapi tampaknya, pohon itu bukanlah sembarang pohon, yang bisa ditebang oleh para penebang liar. Terbukti saat itu, ranting-ranting yang menggantung, tiba-tiba berubah menjadi tentakel, dan bergerak menyerang Lao Feng. Setelah beberapa saat bertarung, Lao Feng pun menyadari kalau tentakel-tentakel yang saat ini menyerangnya mempunyai ketahanan tinggi yang dapat menahan amukan dari seorang prajurit tingkat jenderal sekalipun. Dan yang lebih buruk lagi, ranting willow yang saat ini menyerangnya berkali-kali lebih keras dari ranting willow biasa. Memotong satu tentakel saja, Lao Feng sudah dibuat kesusahan. Ditambah lagi, dengan banyaknya ranting willow yang menyerangnya. Namun saat akan dikurung oleh ranting-ranting itu, Lao Feng pun kembali menggunakan pisau terbang miliknya untuk menggali sebuah terowongan yang dipakai untuk melarikan diri dari serangan tentakel-tentakel yang seolah ingin mengambil nyawanya. Lao Feng yang terus menggali, tiba-tiba, galiannya tersebut, menuntunnya ke sebuah gua, yang berada di kedalaman pulau, yang merupakan tempat yang cocok untuk melepas lelah, akibat pertarungan tadi. Dan oleh sebab itulah, pertanyaan Lao Feng tentang pulau berkabut pun terjawab sudah. Mengapa tidak ada satupun monster atau hewan yang tinggal di pulau ini? Itu dikarenakan pulau berkabut ini, merupakan area kekuasaan dari monster tanaman. Sementara Liao yang belum menyerah, ia pun asruk-asrukan masuk ke dalam ruyuk, tempat bekas pertempuran Lao Feng. Merasa Lao Feng tak berada jauh darinya, Liao pun kembali menerobos rimbunnya ruyuk, hingga akhirnya